Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Renungan kita pada hari ini berjudul Mengapa Tidak Percaya. Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Saudaraku, kadangkala kita mungkin heran, mengapa orang-orang saat itu tidak mempercayai Yesus seperti kita mempercayai Yesus saat ini? Kita mungkin bertambah heran, sebab kita yang tidak melihat secara langsung tanda-tanda yang dilakukan Yesus saja bisa percaya. Masakan iya, mereka yang melihat langsung malah tidak percaya? Sesulit itukah untuk percaya? Nah, mari kita bayangkan bersama situasinya dengan melihat sebuah contoh yang sederhana. Pada suatu hari, di sebuah gereja ada pemilihan bakal calon majelis. Saudara tentu percaya kan bahwa siapapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya? Namun kemudian, adalah kecenderungan manusia untuk membuat standarnya sendiri. Apa jadinya jika ternyata ada salah satu calon yang saudara sendiri tidak terlalu kenal? Dia baru saja bergabung dalam komunitas pelayanan, pakaiannya biasa saja, bukan yang terlalu bagus. Saudara juga mengetahui kemudian bahwa orang ini tidak pernah terdengar track record pelayanannya. Bagaimana kepemimpinannya pun saudara tidak tahu. Pun jika orang tersebut menunjukkan hal-hal yang baik, mungkin dalam hati kecil kita merasa itu belum cukup. Belum lagi jika standar kita mengenai seorang pelayan adalah dia harus aktif, tahu seluk-beluk kehidupan bergereja, jelas kepemimpinannya, tahu bagaimana mematut dirinya, dan jelas track recordnya. Berpijak dari contoh sederhana itu, maka sulitkah bagi kita untuk memahami mengapa orang-orang Yahudi saat itu tidak percaya pada Yesus? Gelar Mesias bukan main-main. Ini adalah gelar resmi yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan dalam kitab Tanakh, Mesias ini dijelaskan sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi rencana penyelamatan, menggenapi hukuman Allah atas musuh-musuhnya. Itu artinya ada kuasa yang diberikan Allah kepada Mesias untuk memerintah bangsa-bangsa. Jika demikian, maka tidak heran jika orang-orang Yahudi berpikir bahwa Mesias seharusnya membawa kejayaan bangsa Yahudi, mengumpulkan bangsa Israel yang terserak. Setidaknya harus lebih baik dari kepemimpinan Musa lah. Bahkan harus lebih besar dari Raja Daud. Ia juga harus lebih mulia dari Elia atau Harun. Saudaraku, kita bisa saja menyederhanakan apa yang dirasakan bangsa Yahudi saat itu dengan berkata, tapi mosok iya sih, udah dikasih tanda ajaib lewat mukjizat masih tidak percaya? Bukankah kita juga sering sulit diyakinkan jika kita sudah punya konsep dan standar sendiri? Bukankah manusia juga sering gugu karepe dhewe? Saudaraku, percaya pada Allah bisa menjadi begitu sulit seperti yang dialami orang-orang saat itu jika kita selalu berkata, kalau menurutku seharusnya tuh gini. Bukan menurut saudara, tapi menurut Allah. Bacalah tanda-tandanya. Amin.